Sesudah work from home, kerja di rumah, kurang lebih 3 bulan kena karantina wilayah akibat pandemi virus corona, para ASN kembali berkumpul secara fisik di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Dok 2 Jayapura pada apel gabungan Senin 8 Juni 2020. Juga untuk kembali bekerja di kantor dalam menjalankan semangat pelayanan publik. Dan oleh pemerintah Provinsi Papua menyebut relaksasi kontekstual Papua. Karena sesudah work from home, kerja di rumah, kita berkumpul mulai hari ini secara fisik di kantor provinsi untuk juga bekerja di kantor secara fisik dalam menjalankan semangat yang kita sebut dengan relaksasi kontekstual Papua. Kenapa relaksasi kontekstual Papua tidak sama dengan apa yang lebih dihebohkan, yaitu new normal? Karena untuk konteks Papua sampai hari ini kita belum normal, apalagi new normal. Normal dengan new normal itu dua hal yang berbeda. Sekarang kita lagi menuju ke titik kulminasi, titik tertinggi. Bulan ini kita naik terus. Kemarin 1047, hari ini, hari Senin kita berupacara ini 1070. Itu kelihatannya sedikit dibanding dengan saudara-saudara kita dari provinsi lain. Tapi jangan lupa, kita harus ingat bersama-sama, kita 1070 dari 3 juta penduduk Papua. Beda. Kalau di Jawa Barat, saya tidak tahu berapa, tapi contohlah katakan dia 4.000, dia 4.000 dari 40 juta penduduk. Kalau Jawa Timur, sekian ribu dari sekian puluh juta. Tapi kita 1.000 dari 3 juta. Berarti ini angka yang luar biasa. Sampai saat ini kita nomor 3 se-Indonesia untuk privilege. Jadi jangan sampai berpikir, oh tidak, di Papua ini tidak ada, masih jauh, hanya 1.000. Ini bukan hanya 1.000 dari 3 juta itu nomor 3 se-Indonesia. Atau ada yang bilang, wah kita orang Papua kebal, tidak ada urusan dengan kau orang Papua atau orang langit, semua sama saja. Buktinya data dan angka menunjukkan bahwa semua kita yang tersuspek, baik itu ODP, COVID sendiri, positif, PDP dan lain sebagainya, semua orang di Papua kena di dalamnya. Baik itu yang dari asli ataupun non asli, tidak memandang strata atau status sosial dan lain sebagainya. Dengan demikian memberikan gambaran umum kepada kita semua supaya kita lebih semangat, bersatu dengan hati yang gembira, kita bersama-sama menanggulangi situasi ini. Kata kuncinya bersama-sama, tidak bisa seorang diri. Kalau satu sendiri yang sadar, yang lain tidak sadar, tidak bertanggung jawab, tidak punya rasa tanggung jawab, kesana kemari, akhirnya itu juga sia-sia. Karena itulah kami minta kita semua untuk bersungguh-sungguh. Kita akan mulai bekerja sambil evaluasi semua jalan dan kita lihat. Kita berdoa, kita berharap supaya semua ini dapat selesai dengan baik. Jadi kita harus saling menginformasikan, kita harus saling memberitahu informasi. Sosialisasi itu bukan hanya tugas polisi, Satgas COVID, tapi kita semua. Apalagi kita sebagai pegawai mempunyai tanggung jawab. Selain apa yang tadi saudara-saudara sampaikan, tapi yang terpenting juga adalah bela negara. Dalam konteks bela negara, kita harus berubah wujud menjadi bagian dari Satgas COVID. Seperti itu. Harus ada tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral itu tidak perlu diangkat dulu, di SK-kan dulu, tidak perlu. Tanggung jawab moral itu panggilan, merasa terpanggil. Nah, ini yang penting. Contoh, macam di Satgas COVID kita di provinsi, ketuanya adalah Pak Gubernur, ketua harian adalah Pak Sekda, dibantu dengan kepala dinas yang lain di bagian-bagian. Secara struktur, wakil gubernur tidak ada di Satgas, tapi secara tanggung jawab, secara moral, obligasi, tanggung jawab moral saya merasa harus ikut bersama-sama. Tidak boleh karena saya tidak ada di SK, jadi santai saja nanti orang tidak. Sebagai tanggung jawab kita, saya juga harus hadir bersama-sama. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh kita semua ASN di tingkat provinsi. Bukan hanya yang ada di SK. Kamu orang yang di luar SK juga, seperti tadi saya ambil contoh saya, kita semua harus bersama-sama. Kita yang di luar SK namanya AOC. Jadi kita jadi agen of change. Change mindsetnya, change segala macamnya.
Jadi silakan yang Satgas jalan dengan protokol kesehatan, sesuai dengan standar-standar kesehatan. Kita semua yang di luar itu yang namanya ANS ini menjadi AOC, yaitu agen of change. Kita merubah paradigma baru, merubah mindset masyarakat, sehingga dia serius juga bersama-sama kita, lebih cepat lebih baik kita keluar dari situasi